Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pandemi ini, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan untuk melawan virus corona dengan cara menggunakan masker jika berada di luar rumah, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta tidak bergerombol atau berkerumun. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pemetaan kompetisi dasar pembelajaran 1 terdiri dari Bahasa Indonesia dan IPA. Di subtema 2 ini kita akan belajar pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Berdasarkan bacaan teks, jawablah pertanyaan berikut. Di sini kalian anak-anak disuruh menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengapa Dayu batuk-batuk? Yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Pembahasan 1. Mengapa Dayu batuk-batuk? Jawabannya yaitu Dayu batuk-batuk karena sebuah mobil yang mengeluarkan asap tebal dan hitam. Yang kedua, pembahasannya, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Jawabannya adalah kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang pada siang hari karena pohon mengeluarkan gas oksigen di siang hari sehingga udara terasa segar. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan udara kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Apa ya kira-kira? Anak-anak, sini adalah faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama yaitu faktor fisik. Apa itu faktor fisik? Ya, faktor fisik adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah, itu tadi faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yaitu yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, yang ketiga faktor lingkungan.
Mari kita membaca. Di sini ada bacaan yang berjudul Kul Desa Lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meskipun begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan kedua anak yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya ke luar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di Kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan sehingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau yang disebut NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap kebakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million ppm akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau yang disebut ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Nah, di sini ada tugas, yaitu jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Ada 4 di sini pertanyaan. Yang pertama, apa penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Yang kedua, tuliskan faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. 3, sebutkan contoh penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan. Yang keempat, apa yang menyebabkan ketersediaan oksigen menipis? Nah, kalian jawab ya. Yang berikutnya yaitu ayo berlatih, buatlah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Dari bacaan Kul Desa Lantaran Jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Demikian materi kelas 5 tema 2 subtema 2 pembelajaran 1. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.